Halo Bakulers, kita lanjut menjelajah tempat berikutnya yuk. Buat yang baru gabung silahkan cek video sebelumnya ya. Nah Bakulers, hal menarik lain di kawasan ini adalah perkampungan unik yang bersejarah. Dijamin cocok deh buat kalian yang suka foto-foto, karena hampir setiap sudut tempatnya instagramable banget loh. Gang-gang kecil. Kalau yang di sini tadi itu namanya Gang Alun-Alun, yang dalam sejarahnya itu dulu dia adalah bagian dari keraton pada kerajaan Mataram Islam. Kalau di petanya itu di sini itu kalau di keraton kan ada alun-alun, ada keratonnya, terus ada ringinnya seperti itu. Terus ada masjidnya, ada pasarnya. Nah, kalau tadi kita ke masjid, nah ini sebenarnya dulu itu adalah alun-alun. Nah, kemudian bertambahnya waktu itu pergeseran jadi rumah, awalnya rumah-rumah saudagar, terus kemudian sekarang jadi berubah jadi rumah-rumah masyarakat gitu. Ini loh guys yang kita cari. Kampung Between Two Gates. Akhirnya guys, kita sampai di Between Two Gates. Between Two Gates merupakan perkampungan unik yang memiliki karakteristik yang lebih dari kampung-kampung lain. Tahu nggak guys, kalau dulunya wilayah ini merupakan bagian dari alun-alun kerajaan yang mencerminkan kekuasaan kerajaan. Sekarang wilayah ini disebut dengan Kampung Alun-Alun. Di dalam perkampungan ini terdapat rumah-rumah joglo yang awalnya status kepemilikannya itu masih satu keluarga besar. Tapi seiring bergesernya waktu, kini kepemilikan sudah bukan dalam satu kekerabatan. Meski demikian tidak mengubah kebiasaan dan tata krama masyarakatnya. Keren kan? Kampung Alun-Alun ini terletak di sisi selatan pusat perekonomian masyarakat Kota Gede, yakni Pasar Kota Gede guys. Secara fisik, kampung ini dibentuk oleh dinding-dinding dan gerbang kecil yang mempertemukan dengan gang-gang sempit yang sunyi guys, sebagai penghubung antar kampung. Sebagian kampung alun-alun berbatasan dengan deretan rumah-rumah tradisional Jawa yang berada di antara dua pintu gerbang dan dikenal sebagai area Between Two Gates. Jadi sederhananya guys, kampung kecil ini namanya Kampung Alun-Alun dan wilayah ini berada di antara dua gerbang, si Between Two Gates tadi. Begitu guys. Kan namanya Between Two Gates. Nah, karena dia ada dua pintu, ada dua pintu, ini pintu kedua nih. Jadi di ujung-ujung perkampungan itu ada dua pintu. Ini pintu utama. Selanjutnya kita tengok benteng Cepuri yuk guys. Jadi ini merupakan sisa peninggalan benteng keraton. Menurut Babat Tanah Jawi, benteng ini mulai dibangun tahun 1585 Masehi dan selesai dibangun pada tahun 1594 Masehi. Wow. Benteng ini berfungsi sebagai batas dunia luar antara komunitas rakyat dengan komunitas kerabat raja. Selain itu, benteng Cepuri juga diinterpretasikan sebagai benteng pertahanan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan jagang atau parit pertahanan yang kedalamannya antara 1-3 meter dengan lebar 20-30 meter. Habis makan di warung bakso, sekarang kita mau sekarang kita mau berkunjung. Kita mau lihat Sun Jewelry.
20 meter. Kita lihat ada apakah di sana. Biasanya di sini adalah tempat untuk membuat kerajinan perak, tapi ada minimal peserta ya guys. Kebetulan hari ini lagi tutup nih, jadi kita nggak bisa nengok lebih. Geser sedikit sampai nih kita di kampung dalam. Guys, lihat deh di sebelah sana ada makam keluarga raja yang akan kita kunjungi nanti. Sekarang kita ke area sini dulu ya. Kira-kira sebelah sini ada apa ya? Kita main-main di sini guys. Coklat Monggo ini tuh lumayan famous di Jogja. Dulu toko coklatnya tuh di sini. Sekarang udah pindah di sini. Dulu tokonya di sebelah sana. Tokonya di sebelah sana guys. Dan sekarang udah pindah di sini. Coklat Monggo ini sebenarnya milik orang Belgia guys. Namanya Thierry de Tournai. Maaf ya kalau salah ngejanya, abis namanya susah banget. Jadi tahun 2001 beliau ini datang ke Indonesia dan bekerja sebagai dosen bahasa Prancis di Universitas Gadjah Mada. Ceritanya beliau ini membawa bekal wajibnya yaitu coklat. Ya kayak orang Belgia pada umumnya sih, selalu makan coklat. Nah, pas bekal coklatnya habis, beliau mencari coklat di area Jogja, bahkan sampai ke kota-kota sekitarnya. Oke, jadi kita boleh nyicipin Bakulers. Yeay. Habis dari coklat Monggo, sekarang Monggo kita ke apa ini? Sekarang kita ke makam keluarga raja tadi yuk. Ini Sultan ya sekarang. Jangan lupa lepas alas kaki ya guys. So everyone, jadi disinilah makam raja pertama dan raja kedua dari kerajaan Mataram Islam beserta keluarganya. Sultan yang sekarang itu. Oh, yang dua itu pak? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, semuanya ini. Nah, Kalau yang ini pak? ini Sentano ya. Sentano. Sentano. Kerajaan. Oh. Tapi yang agak jauh dari raja. Di sini kita juga berziarah ya guys, untuk mengingat bahwa semua makhluk akan kembali pada Sang Pencipta. Selain itu, kita juga mendoakan para leluhur yang telah berkontribusi positif terciptanya peradaban yang ada saat ini. Oh iya, kata Bapak Abdi Dalam yang tadi, kita juga boleh berdoa loh di sini. Bukan berarti kita meminta sesuatu kepada leluhur guys, tapi kita menitipkan pengharapan kepada mereka yang lebih dekat dengan Ilahi. Nah, di sini ada beberapa makam dari adik-adik beliau Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 alias Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Itu Mataram Islam pertama. Yang kedua ayahnya Sultan Agung. Terus Sultan Agung itu Mataram ketiga. Oh, Sultan Agung itu yang ketiga ya? Nah, ini kan kampung dalam itu dalam keraton. Oh. Setelah dari makam tadi, kita mau lihat sebuah tempat nih yang di dalamnya ada Watu Gilang dan Watu Gateng. Watu Gilang dipercaya sebagai singgasana Panembahan Senopati dan Watu Gateng merupakan mainan dari batu milik Raden Rangga, putra Panembahan. Ini di dalamnya ada batunya. Nggak bisa masuk. Mana sih pintunya? Ini tuh bisa masuk deh, tapi nggak tahu di mana. Nah, dari sini. Ini di kunci kayaknya. Ini ada tanda larang itu apa? Nggak boleh parkir. So guys, abis dari makam tadi, jadi
di makam itu segitu luas. Itu tadi tuh cuma kamar pangeran kalau nggak salah, ini tuh kamar satu orang. Ini kalian bisa bayangin nggak keratonnya sebesar apa? Kita geser lagi dan sampailah kita di Alas Mentawai. Kan Alas Mentawai. Alas Mentawai itu pertama dulu itu sejarahnya raja dulu itu menentukan, oh ini loh tempat keratonnya gitu. Dia dapat wangsitnya di sini. Zaman dulu gitu. Jadi ini tuh kayak dinding pembatas keraton gitu. Karena kita penasaran, kita coba cek ke atas yuk. Dan wow, setebel ini ternyata bentengnya guys. Ini bangunnya gimana? Ada yang tahu nggak guys? Ini dulu apa sih, semen atau apa? Kita nggak tahu guys. Lanjut lagi, dan kali ini selamat datang di Bokong Semar guys. Hihi, apaan sih Bokong Semar? Kok namanya rada-rada gimana? Sebenarnya situs ini merupakan sisa benteng Cepuri Keraton. Karena bentuknya yang melengkung maka disebutlah Bokong Semar. Dan berdasarkan babat tanah Jawi serta babat Momana, benteng Cepuri dibangun selama 9 tahun, yakni 1585 sampai 1594 Masehi. Guys, jadi kita tadi nanya sama bapak-bapak yang di sana, tuh katanya Bokong Semar itu maksudnya itu benteng ini loh. Nih. Jadi ini itu bentuknya kayak Bokong Semar. Tahu Bokong Semar nggak? Kalian tahu Semar nggak? Punakawan yang katanya ini mirip sama Bokong Semar. Dilihat dari bentuknya. Oh, jadi yang kata bapak-bapak di sana tadi ini ada jalan setapaknya. Itu di sebelah sini guys. Kita ke sana. Oh iya, ini tebel lagi. Bisa nih. Tadi kita jalan di sana guys. Kita jalan dari sana ke sana ke sana. Dari sana. Sekarang kita ada di Bokong Semar. Di Bokong Semar. Oh ini nih lengkungan. Mungkin ini. Iya. Survei Mengasah batas. Oh ini. Tapi yang jadi pertanyaanku adalah, apakah ketika mereka membangun Bokong Semar ini mereka juga masih namanya Bokong Semar? Enggak. Itu cuma istilah orang zaman sekarang aja. Zaman sekarang karena dia bentuknya. Jadi ini si yang jadi raja pada waktu itu juga nggak tahu kalau wah sekarang rakyatku menamainya dengan Bokong Semar. Beliau juga nggak tahu. Ini tingginya juga 12 meter. Dulu ini juga 12 meter guys. Tuh bisa rapi lurus. Orang zaman dulu mana ada kuliah arsitek. Kalau batu-batunya tuh bahannya sama kayak yang buat candi nggak sih? Beda ya. Tebelan yang buat candi. Lebih ini sih. Kalau ini kan batunya itu ada kayak ini ya. Kayak ada. Kalau ini batu pun jenisnya beda. Kalau candi itu kan batu hitam. Oh iya. Berarti kan dia andesit dari batu dari gunung berapi. Kalau ini kelihatan nih, dia bukan andesit karena dia kayak banyak kontur bedanya gitu loh. Kita ada di ujung Bokong Semar. Wah, tubuh. Demi konten guys. Iya. Kita tembusnya di sini lagi.
masuknya lewat sana. Guys, kalian nggak kalau semisal tadi Bokong Semar itu kan ujungnya ada di sini nih. Nah, sedangkan kita tadi ke sini. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan berkilo-kilometer kita. Dan sampailah kita di sebuah tempat yang menarik nih. Kesana sih. Hah? Sana. Capek Besti. Capek banget Besti, kita muter-muter Besti berkilo-kilo dan kita itu nggak pakai motor. Buat kalian yang masih jomblo silahkan coba. Karena kalau kalian punya suami sama anak, Nggak mungkin. Baiklah, kita lanjut perjalanan lagi guys. Sekarang kita coba terus jalan sembari menemukan hal-hal yang telah ditakdirkan untuk ditemukan. Dan everybody, kita menemukan sesuatu yang sangat menarik secara tidak sengaja nih. Maaf, sudah tidak diperbolehkan membuat YouTube. Ternyata guys, ini adalah Omah Indis yang ternyata sudah sangat viral dan masuk TV berkali-kali. Jadi singkat cerita, rumah ini adalah peninggalan pada zaman Belanda yang kemudian dirawat oleh Pak Nono, juru kunci dari rumah ini. Ketika berada di luar gerbang tadi, kita disambut ramah oleh Pak Nono dan kita dipersilakan untuk masuk. Kita habis dari Omah Indis. Ternyata kita cuma penasaran aja kan, setelah kita ke dalam dipersilakan sama bapaknya. Dan ternyata di sini tuh dulunya rumah, ya ada sejarahnya gitulah, rumah-rumah Belanda gitu. Dan kita tapi nggak boleh masukin video yang di dalam itu ke YouTube. Jadi kita harus menghargai itu karena yang di dalam tidak suka. Tapi ini pernah masuk ke Trans 7 kayak Richard Kyle, Sarah Wijayanto, Damian Aditya itu udah pernah kesini buat uji nyali. Buat uji nyali juga bisa di sini tuh. Udah pernah uji nyali itu. Nah, kalau waktu di dalam itu misal ada mbah-mbahnya aromanya wangi, itu memang wangi banget. Pokoknya ini kalau ada kesempatan harus kesini biar tahu. Dari Omah Indis kita lanjutkan perjalanan kita. Tadi tuh yang bapaknya juru kunci Omah Indis sampai heran sama kita karena kita cerita kalau kita dari Keraton Mataram, kita keliling, kita kemana-mana berkilo-kilometer, kita cuma jalan kaki guys. Barusan kita dibilangin sama ada bapak-bapak ojek online di sini itu adalah tempat mengetik naskah asli teks proklamasi. Kalau nggak dibuka kita nggak bisa foto. Serem. Itu namanya bangunan tua. Kita cukup memandang dari luar aja deh. Dan salah satu daya tarik yang harus kita tahu guys, dari sekian bangunan kuno di sini ialah rumah pesik. Di sini hijau-hijau tuh cuma luarnya aja guys, tuh lihat dalamnya. Dalamnya megah sekali. Ini enggak sih? Dewi Durga. Dewi Durga, kalian tahu nggak guys yang sejarahnya Dewi Durga? Beliau ini wanita yang sangat hebat nih, mengalahkan raksasa ini loh. Jadi Bakulers, rumah ini milik Bapak Rudi J. Pesik, pemilik perusahaan DHL. Bangunan yang megah ini seolah menggambarkan jejak kejayaan kota gede di masa lalu. Sekarang kita mengunjungi tempat yang sayangnya udah nggak sama kayak dulu lagi guys. Jadi dulunya tembok ini tuh full rimbun dengan tanaman merambat yang menutupi temboknya, sehingga dinamakan tembok ijo. Tapi sayang banget nih pas kita kesini kok udah nggak ada ijo-ijonya. Sayang banget. Kita harus, kalau di total kita jalan udah berapa puluh kilometer. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai sekarang jam 14.00. Pokoknya 14.00 tuh. petisnya bako.
Petisnya bakal tapi di jari-jari kaki udah ngerasa kayak mengkerut-mengkerut gitu. Tipsnya adalah lakukan sebelum kalian Menikah. Karena kenapa? Karena kalau setelah menikah anak dan suami kalian pasti protes. Kurang gawean. Sekarang kita mau mampir sholat asar dulu guys. Ada yang tahu nggak ini di mana? Yap, Masjid Perak Kota Gede. Kenapa dinamakan Masjid Perak? Karena pembangunan masjid ini berasal dari sumbangsih para perajin dan penjual perak di Kota Gede guys. Keren banget ya. Dan tara, inilah bagian dalam dari Masjid Perak. Kalau dari jalan raya, masjid ini nggak begitu kelihatan guys, karena lokasinya berada di gang sempit khas Kota Gede. Meski demikian, arsitektur masjid ini keren banget guys, seperti masjid bergaya Mediterania di Spanyol. Setelah puas berkeliling, waktunya kita makan. Kalau kita lihat dari suasananya, ada yang bisa tebak gak nih kita lagi di mana? Yes everyone, kita mau makan di Bakmi Jowo Mbah Gito. Dan ternyata udah banyak loh dari kalangan artis maupun pejabat yang pernah makan di sini. Ada Pak Ridwan Kamil, Kak Tara Budiman, Wulan Guritno, dan banyak public figure lainnya. Konon tempat ini dulunya bekas kandang sapi, makanya mayoritas interior Ini Bakmi Kamu tempatnya sangat-sangat direkomendasikan kalau kalian ke Kota Gede. Kira-kira ini harga makanannya ya guys. Menariknya pelayan di sini pakai baju adat Jawa Bakulers. Nih kayak mas-mas ini. Dan ini dia makanan yang udah kita pesen guys. Untuk rasa dan harganya worth it sih. Pantas aja kalau bisa sampai sehits itu. Dan di sini pengunjungnya rame banget. Thank you guys sudah nonton vlog kita hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi dan referensi bagi kalian yang mau berkunjung ke Yogyakarta. Matur sembah nuwun.